rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kathah sanget tiyang ingkang ing mliku nglampahi siam, namun siamipun boten pikantuk menapa-menapa, namung pikantuk kelaparan lan ugi kehausan. Kita harus koreksi diri, kenapa sampai terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa, pada malam hari ini kita semuanya telah melewati bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat dan juga penuh berkah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmatnya dan juga keberkahannya kepada kita ingkang kebetulan saat menika dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala tansah maringi datang kita sedaya leres-leres rahmat kasih sayang datang kita sedaya, lan maringi kesahenan lan berkah datang kita sedaya. Amin Allahumma amin. Wonten dalu menika kawula badhe membicarakan tentang muhasabah di bulan Ramadan dalam masa pandemi COVID-19. Mugi-mugi kanthi anggen kita muhasabah wonten ing saklebetipun wulan Ramadan ingkang sampun kita lewati, ingkang ketepatan wonten ing dalu menika dumugi 14 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala tansah ndadosaken sedaya amal ibadah kita katampi. Amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa ingkang berbahagia, di antara kita dalam setiap harinya, bahkan dalam 11 bulan sebelum datangnya Ramadan sampai pada juga saat ini, kathah sanget ingkang dipun sibukaken kanthi perkawis duniawi. Kathah ingkang sibuk memperhatikan masalah duniawi, masalah muamalah dateng sesami. Lan ugi di antara kita wonten ingkang lan ugi kathah sanget ingkang sibuk melaksanakan perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, inggih menika nglaksanakaken ibadah, mulai salatipun, puasanipun, zakatipun, infak lan sedekahipun selalu dipun laksanakaken. Ananging keranten menapa kawula ngaturaken kita kedah muhasabah utamanya di bulan Ramadan ingkang artosipun kita kedah koreksi diri, kita kedah mengevaluasi atau introspeksi datang sedaya menapa ingkang kita lampahi, sami ugi ingkang sibuk dalam masalah duniawi utawi sibuk dalam masalah ubudiyahipun. Awit kita sedaya sebagai manungsa tentunipun tansah dipun bekali dening Allah Subhanahu wa ta'ala, inggih menika dipun bekali nafsu lan ugi dipun bekali akal.
minangkani makhluk ingkang paling sempurna daripada makhluk-makhluk sanesipun. Kita sebagai makhluk ingkang sempurna lan ugi dipun bekali dening Allah Subhanahu wa taala kanthi hawa nafsu lan ugi akal. Menika tentunipun kita ngertos pilih nafsu menika maunya atau bisa dikatakan selalu mengikuti egonya, mengikuti kemauannya. Kemauan ataupun ego manusia menika kadang-kadang tidak terbendung. Kadang-kadang tidak terbendung. Tidak menyadari bahwa kita sebagai manusia ugi dipun bekali kanthi akal. Pramila akal menika minangkani rem. Kados dene menapa ingkang kita mangertosi wontenipun kendaraan ingkang kendaraan motor dipun bekali kanthi gas minangkani nafsu. Dipun bekali ugi rem minangka dados pengendali ketika gas menika dilakukan tanpa penuh dengan kontrol bahkan mengakibatkan sampai pada bahaya, maka yang berfungsi menikalah akal. Pramila saking menika kita menika rem. Pramila kita sebagai manungsa tentunipun dalam melaksanakan sami ugi perkawis-perkawis duniawiyah utawi perkawis-perkawis ubudiyah kados dene puasa, salat, zakat lan ugi infak sedekah lan lintu-lintunipun sebagai perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Pasti di situ juga terdapat menggebu-gebu. Terdapat suatu ghirah yang sangat besar dengan harapan supaya mendapatkan pahala yang lebih besar. Namun kenyataanipun sedaya kala wau kita saksikan kathah sanget ingkang ing mriku tetap saja melakukan maksiat. Tetap saja melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja bandel. Lah menika napa sebabipun? Sebabipun inggih menika kurang mengevaluasi diri, lupa mengevaluasi diri, lupa mengoreksi diri, sehingga sedaya kala wau ndadosaken kaya-kaya ora ana faedahipun. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken dhateng kita sedaya lan ugi maringi rambu-rambu dhateng kita sedaya khususipun para kaum mukminin mukminat ingkang kebetulan pada saat menika tansah melaksanakan kewajiban inggih menika siam wonten ing salebetipun Ramadan kanthi rambu-rambu rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Kathah sanget tiyang ingkang ing mriku nglampahi siam. Namun siamipun boten pikantuk menapa-menapa, namung pikantuk kelaparan lan ugi kehausan. Lah kenging napa? Kita sudah melakukan perintah Allah seperti puasa. Tapi kenyataannya hanya lapar dan haus saja kita dapatkan. Kita harus koreksi diri, kenapa sampai terjadi seperti itu. Maka kita harus kembali mengoreksi pada diri kita masing-masing. Apakah benar di dalam kita melaksanakan puasa ini sesuai dengan apa yang disabdakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
sinten kemawon ingkang nglaksanakaken siam wonten ing saklebetipun wulan Ramadan kanthi dipun barengi keimanan lan ugi selalu mohon ridhonipun Allah. Keranten nglaksanakaken puasa keranten Allah. Mengko tiyang kala wau tansah pikantuk pengampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Kados ugi menapa ingkang kita lampahi ketika kita puasa, ketika kita melakukan sholat. Tentunya di dalam sholat itu akan berpengaruh, siapapun yang melakukan sholat akan berpengaruh pada dirinya, akan bisa meninggalkan sesuatu yang keji dan juga mungkar. Tapi kenyataan, wong poso nggih akeh, wong sholat nggih akeh, wong zakat nggih akeh. Tapi sedaya kalawu menawi mboten dipun dasari, menawi kita mboten emot datang dari diri kita, bahkan ketika kita melaksanakan daripada perintah-perintah tersebut, hendaknya didasari semuanya adalah hendaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila Allah Subhanahu wa ta'ala perintah datang kita sedaya wonten ing salebetipun surat Al-Hasr ayat 18 ingkang ing mriku dawuhipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, samiyo takwa dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan ugi samiyo ningali dateng menapa ingkang kita perbuat ingkang sampun kelewat. Perbuatan menapa ingkang sampun kita lampahi, ingkang kanthi tujuan lirat inggih menika kagem benjang wonten ing dinten akhir. Ing berikut dipun perintahaken malih wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Lan ugi samiya takwa dateng Allah Subhanahu wa taala. Saiktosipun Allah Subhanahu wa taala menika Maha mengetahui secara detail, secara rinci menapa ingkang kita atau panjenengan sami lampahi. Ayat menika merupakan perintahipun Allah Subhanahu wa taala datang kita sebagai kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, supados kita introspeksi, supados kita muhasabah, supados kita koreksi diri atas perbuatan-perbuatan ingkang kita lampahi. Ing berikut dipun awali kanthi wattaqullah ingkang artosipun sami nglampahi menapa ingkang dados perintahipun Allah lan nebihi menapa ingkang dados awisan-awisanipun Allah. Wattaqullah wal tandur dipun perintahaken kita menengok apa yang kita lakukan. Di mana yang kita lakukan yang sudah lewat-lewat itu tentunya tidak ada lain tujuannya adalah untuk masa depan nanti, di hari kelak nanti. Di situ ditambah lagi wattaqullah. Jadi dalam satu ayat ini ada kata ittaqullah 2 kali. Artinya apa? Kalau pengertian ittaqullah di mana saja kita selalu mendengarkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para khatib, selalu meninggalkan dari apa yang telah dilarang dan melakukan apa yang telah diperintahkan. Itu selalu seperti itu. Tapi kenapa dalam satu ayat ini ada 2 kali perintah seperti itu? Artinya bahwa yang kedua adalah merupakan tekrar ataupun taukid atas perintah. Harus kita perhatikan dengan sepenuhnya. Dengan perintahnya melihat apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Dengan itu semuanya supaya menjadi bekal kita di
hari kelak nanti. Dan juga berikutnya innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa di situ menggunakan lafal khabir, bukan alim? Sama-sama alim artinya mengetahui, khabir juga mengetahui. Namun di situ terkandung maksud bahwa alim dan khabir berbeda dalam sama dalam suatu makna tapi berbeda dalam pengertian. Karena khabir adalah dalam bahasa kita, basa Jawa, khabirun dat kang waspodo, harus waspada. Karena apa? Allah akan mengetahui secara detail, secara rinci apa yang kita lakukan. Ketika kita puasa, pokok rame-rame kita puasa, yang penting kita ora mangan, ora ngumbi, mulai dari pagi, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Apakah itu saja dia melakukannya? Apakah dia juga dalam menahan nafsu itu hanya semata-mata sebagaimana sesuatu yang diperbolehkan kemudian tidak dibolehkan, kemudian tidak diperbolehkan? Menahan nafsu juga seperti itu. Tentunya kita harus waspada dan juga kita tentunya harus kita koreksi pada diri kita. Koreksinya bagaimana? Kita harus berusaha dalam kita mencegah pada diri kita nafsu. Di mana nafsu itu diperbolehkan, tiba-tiba ketika Ramadan tidak diperbolehkan, itu pasti ada tujuan yang sangat penting. Makanya di situ imanan wahtisaban. Kita harus penuh percaya dan selalu mohon daripada ridho Allah. Benar-benarkah kita dalam melakukan puasa itu semata-mata karena kita mohon ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa tidak? Ini harus kita koreksi diri kita masing-masing. Kita harus mampu mengevaluasi pada diri kita masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu perintah untuk bermuhasabah ataupun koreksi pada diri kita masing-masing. Selain itu juga ada yang namanya koreksi tahunan. Koreksi tahunan itu juga hendaknya kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubat 128 yang berbunyi, alam yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadzakkarun. Dalam ayat ini mestinya khitabnya ditujukan kepada orang munafik. Alam yarawna, apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan annahum yuftanuna, bahwa mereka semuanya itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli amin, dalam setiap tahunnya. Bisa saja ujian yang diberikan kepada mereka itu setahun marrotan, satu kali, au marrotaini ataupun dua kali. Namun mereka kenyataannya bagaimana? Orang-orang munafik itu tsumma la yatubuna, mereka semuanya tidak mau melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yadzakkarun, dan juga mereka semuanya tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang telah diuji, yang menjadi ujian itu. Maka kesempatan pada saat ini atau bulan-bulan sebelumnya dan juga sampai bulan sekarang, kita itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam ayat ini kita mengertos sebagai khitab yang dituju adalah orang-orang munafik, tapi tidak hanya di kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang mukmin juga terdampak untuk bisa mengevaluasi diri. Jangan sampai kita itu seperti orang mukmin, orang-orang munafik.
Jangan sampai kita tidak bertaubat. Jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran. Pada saat pandemi ini kita semuanya tiba-tiba dilarang bahwa mulut hidung kita harus ditutup. Bahwa kita harus melakukan sholat saja harus ada jarak. Dan kita tidak boleh, dan kita dalam bersalaman saja harus kita menjaga jarak atau lain sebagainya. Kenapa? Ada apa ini? Tentunya kita sebagai manusia yang diberi akal harus mampu mencari sebab. Harus mampu, apakah ini ujian semata-mata hanya ujian yang harus kita terima atau bagaimana? Tentunya kita harus introspeksi. Tentunya kita harus koreksi pada diri. Kalau sebelum adanya ini tentunya kita bisa melihat apapun yang kita miliki, mulai dari mulut kita, mulai dari tangan kita, mulai dari akal pikiran kita, banyak sekali di situ digunakan. Di mana penggunaan tersebut daripada anggota badan kita itu selalu untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syara. Mulut bisa nyinyir, banyak sekali nyinyiran yang terjadi di saat ini. Tangan pun bisa nyinyir karena lewat dikitnya membuat sesuatu yang di situ supaya manusia atau orang-orang lain itu menjadi benci, menjadi ini dan itu. Dan banyak sekali. Maka ini yang terjadi sebagai ujian yang kita terima adanya COVID-19 ini bisa untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang menjadi perilaku kita, baik yang selalu dalam kehidupannya memikirkan masalah duniawi ataupun memikirkan masalah ubudiyah. Karena ubudiyahnya tidak dibarengi dengan penuh mohon ridho dari Allah atau lillahi ta'ala, ya tentunya membawa akibat. Maka yang penting, terimalah ini sebagai ujian kepada kita. Dan mudah-mudahan ujian adanya COVID-19 ini bisa segera sirna di hadapan kita karena taubat kita, karena kita mau mengambil pelajaran. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menguji, ada di situ sesuatu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintah untuk bermuhasabah. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menyampaikan perintah untuk berkoreksi diri atau mengoreksi diri atau mengevaluasi diri. Di mana di dalam kata beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu li ardi a'malikum fa innahu yakhifu al-hisabu yaumal qiyamati liman hasaba nafsahu fid dunya. Sahabat Umar memerintahkan, kalian semuanya hendaknya bermuhasabah, hendaknya mengoreksi diri sebelum kalian semuanya itu dikoreksi. Tapi anehnya zaman sekarang itu karena teknologi itu sangat canggih sekali, maunya ngoreksi orang lain terus, tidak pernah ngoreksi pada dirinya sendiri. Menjelek-jelekan, menyinyir, memfitnah dan lain sebagainya. Walaupun dia tidak pakai mulut tapi tangannya juga bisa bergerak untuk nyinyirin. Yang dihisap, yang dikoreksi adalah orang lain.
maka ingatlah tazayyanu tazayyanu li ardil akbar mboten amal li ardil akbar, maka hiasilah di hari nanti yang berat, yang besar sekali bahaya yang akan menghadang ataupun yang kita hadapi, yaitu di hari kiamat. Fa innahu yahifu al-hisabu yaumal qiyamah. Sebab orang yang mau mawas diri, mau mengkoreksi dirinya, mau mengevaluasi dirinya, itu nantinya akan diringankan hisabnya di hari kelak kemudian. Tentunya siapa itu? Liman hasaba nafsahu fid dunya, ya bagi orang-orang yang mau mengoreksi diri ketika berada di dunia. Karena hanya di dunialah manusia itu mampu mengoreksi diri, bukan di hari kelak nanti. Oleh sebab itu, maka para pemirsa hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang mengerti. Karena di sana juga ada dasar, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter adalah orang yang merasa dirinya lebih rendah. Man dana nafsahu, dia mengoreksi dirinya, dia merasa rendah kepada dirinya sendiri. Karena dia apa? Melakukan suatu amal ataupun perbuatan, di mana amal perbuatan adalah untuk persiapan setelah dia meninggal. Itulah orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas itu harus takwa. Takwa juga harus dia muhasabah. Sebaliknya, wal ajizu liman taba'a hawaha nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, kemauannya, tanpa dia koreksi pada dirinya, tanpa dia mengevaluasi pada dirinya. Wa tamanna 'ala Allah. Lah, saya sudah puasa kok. Saya sudah sholat terus. Saya juga memberikan zakat setiap tahunnya ketika kami sudah memiliki satu nisab daripada harta yang kami miliki. Kalau ada lebihan, saya juga selalu melaksanakan sedekah dan juga infak. Hanya berharap wa tamanna 'ala Allah. Harapan semoga itu semuanya diterima oleh Allah tanpa dia mengoreksi, tanpa dia menyelidiki ketika melakukan sesuatu tindakan di mana tindakan kelihatannya bagus, namun karena tidak dibarengi niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya selalu berharap atamanna 'ala Allah. Lah mudah-mudahan di dalam masa pandemi ini kita semuanya bisa koreksi diri, kemudian melakukan taubatan nasuha, kemudian menjadikan ini semuanya sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian kita selalu menaruh diri dalam semua aktivitas, walaupun itu yang karena manusia, karena masalah duniawi, tapi harus kita mampu untuk mengalihkan semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya muhasabah sesuai daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kita harus bermuhasabah? Kita dalam melaksanakan puasa, khususnya Ramadan yang diwajibkan kepada kita,
Tujuanipun kita supados bener-bener takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Namun yang perlu kita ketahui, bilih tiang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah memiliki sifat muhasabah. Jados muhasabatun min sifatil muttaqin. Jados orang yang mau introspeksi pada dirinya, tiang ingkang mau mengoreksi pada dirinya, menika termasuk tiang ingkang gadai, menika termasuk sifatipun tiang ingkang takwa. Dengan kata lain, kalau kita mau disebut orang takwa, ya harus mau koreksi diri. Ini disampaikan di dalam kitab Qurtubi daripada tafsiran yang juga dijelaskan di dalam Ibnu Katsir, yang mana itu telah diberikan inspirasi oleh seorang tabi'in yang namanya Maimun ibnu Mahran. Maimun ibnu Mahran telah mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna nafsahu asaddu muhasabatan minasyariki as-sahih lisarikihi. Dados seorang hamba menika mboten badhe dipun sebat sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna nafsahu asaddu muhasabatan, sehingga pada dirinya ini dalam muhasabah lebih keras, lebih mantap, lebih dari yang sewajarnya dibandingkan dia itu muhasabah atau ngoreksi pada temannya. Dibandingkan temannya yang di situ teman yang pelit mengoreksi pada dirinya untuk kepentingan daripada dirinya teman itu sendiri. Inilah muhasabah. Jadi ketika kita mau melakukan muhasabah, ketika kita mau nyinyir kepada orang lain, ketika kita mencela, ketika kita hasud kepada orang lain, ya kita dalam muhasabah harusnya lebih kuat, lebih keras lagi. Lebih keras lagi dalam kita mengintrospeksi diri. Terus kalau dipun sebataken dening Maimun al-Mahran bin Mahran, bilih hamba menika mboten badhe dipun sebat sebagai orang takwa menawi tiyambakipun menika anggenipun koreksi dhateng dirinipun piyambak lebih keras dibanding ngoreksi dhateng tiyang sanes ingkang pelit, di mana membawa keberuntungan kepada dirinya sendiri. Niki jangan sampai terjadi. Pramila monggo kita puasa selalu karena ikhtisaban lillah. Kita melakukan sholat ikhtisaban lillah, kita melakukan zakat dan seterusnya, itu kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dasari dengan ekstensi kita sebagai manusia, yang mana manusia tentunya dengan egonya kepingin terkenal, nak biasa zakat supaya diberi julukan sebagai orang dermawan. Ketika kita puasa diberi julukan supaya kita sebagai orang yang ahli puasa. Ketika kita belajar menjadi orang alim, kepingin disebut sebagai orang alim. Macam-macam. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi sesuatu yang mana hal tersebut itu dihadapi oleh orang
yang mana orang tersebut itu kebetulan mati syahid. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya melakukan di dunia tentunya berjuang untuk Allah, untuk kamu ya Allah. Namun kenyataan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi orang yang berjuang jihad fisabilillah ataupun mati syahid tersebut, dia mengetahui kenikmatannya, mengetahui segala sesuatunya yang ia mestinya harus terima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apakah benar kamu melakukan jihad atau melakukan perjuangan sehingga kamu mati syahid itu seperti itu? Allah menjawab, tidak, kamu tidak seperti itu. Kamu ketika di dunia berjuang mati syahid supaya kamu diberi gelar sebagai orang pemberani atau ya sebagai jur'ah, itu orang pemberani. Begitu juga sekarang banyak sekali orang yang terkenal melalui dakwahnya, melalui siaran live streamingnya, melalui macam-macam dakwahnya. Namun ketika ditanya oleh Allah dan juga diberitahu kenikmatan-kenikmatan yang mestinya harus dia terima, kemudian Allah, apakah itu kamu tujuannya benar karena saya, karena melaksanakan perintah untuk menyebarluaskan daripada ajaran Allah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak, kamu itu hanya ingin menjadi orang terkenal sebagai orang alim. Kamu itu hanya sebagai orang ingin dikenal sebagai manusia yang ulung dalam dakwahnya atau seribu umat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang yang ahli sedekah. Ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, apakah kamu benar-benar melakukan sedekah untuk apa? Ya adalah untuk menolong dan melaksanakan perintah panjenengan Gusti. Allah kemudian memberikan pengetahuan dengan kenikmatan-kenikmatan yang harus ia terima. Namun apakah benar kamu melakukan seperti itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tidak benar kamu melakukan seperti itu. Kamu pada dasarnya melakukan seperti itu hanya kamu ingin disebut sebagai dermawan. Inilah yang menjadikan, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menarik kepada mereka-mereka itu ke jurang neraka. Wal iyadu billah. Maka kita hendaknya monggo kita selalu koreksi dalam diri kita, mengevaluasi diri kita. Keranten orang yang mau mengkoreksi adalah bagian sifat-sifatipun tiang ingkang takwa. Mugi-mugi kita selalu bisa mengoreksi pada semua aktivitas yang kita lakukan, semuanya pekerjaan, semuanya ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan kita dari wabah yang menimpa kepada kita, bahkan menimpa kepada dunia. Mudah-mudahan cepat sirnya dengan taubat kita, dengan koreksi kita, dengan mawas diri kita semuanya. Kemudian bahwa muhasabah itu sangat penting. Karena orang yang mau muhasabah, mau koreksi diri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, yang kebetulan di situ diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang mana penafsiran dari ayat yaitu awala yaruna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini, sebagaimana yang kami sampaikan tersebut.
bahwa muhasabah itu akan membuahkan manis kepada diri masing-masing diri yang melakukan muhasabah dengan mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muhasabah samratuha at-taubah. Orang yang mau muhasabah itu akan mengambil buah manisnya. Dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik di dalam kitab Ibnu Katsir dalam menafsiri dari ayat awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrataini aw marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Berbunyi la ya'ti alaikum zamanun illa ayyakuna ba'dahu. La ya'ti alaikum zamanun illa ayyakuna ba'dahu sarrum minhu. Hatta talqau rabbakum yaumal qiyamati sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik tersebut tidak akan datang kepada kalian semuanya suatu masa ataupun zaman, kecuali zaman itu akan lebih setelahnya itu akan lebih buruk, lebih jelek daripada sebelumnya, sampai kalian semuanya itu bertemu kepada Tuhanmu. Sami'tuhu min nabiyikum, dan mendengar daripada kesaksian daripada nabi kalian semuanya tentang apa yang kalian perbuat di dunia. Jadi kita nantinya itu semuanya yang akan menjadi saksi kita adalah nabi kita. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang masa ke masa itu tidak akan lebih baik daripada sebelumnya. Sampai nanti pada hari kiamat. Dengan keterbatasan waktu dan juga masa yang kita hadapi ini, maka kita hendaknya mau bermuhasabah. Kalau kita mau muhasabah, kalau kita mau introspeksi diri, tentunya endingnya akan mau bertobat. Sebab kita akan menghadapi masa yang akan lebih buruk lagi. Begitu juga Ibnu Mas'ud di dalam menafsiri ayat tersebut disebutkan di dalam kitab Qurtubi. Amsi khairum minal yaum wal yaum khairum minal ghad. Bahwa kemarin itu lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada besok. Inilah semuanya mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menikah muhasabah. Maka filosof yang jelas dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam, idfin wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah keberadaanmu, kuburlah dengan ekstensimu di dunia ini atau di dunia yang kosong, yang fana, yang tidak ada gunanya, yang sangat rendah ini. Fama nabata bima lam yudfan lam yatim nataijuhu. Dan siapa dan segala sesuatu yang itu sudah tumbuh, kemudian dengan tumbuhnya sesuatu itu tidak kamu siram, tidak kamu
pupuk dan lain sebagainya, maka itu tidak akan sempurna hasilnya. Tidak akan sempurna hasilnya. Dengan kata lain, ketika kita menanam sesuatu kemudian yang kita tanam tidak kita pupuk, kita melakukan ibadah yang bermacam-macam, kemudian kita tidak mengkoreksi, tidak mawas diri, ya tentunya itu yang ada adalah ya tamanna alal, hanya berharap kepada Allah. Nah, di situ disebutkan la yatimmu nataiju, tidak akan sempurna hasilnya ataupun natijahnya atau konklusinya, tidak akan sempurna. Oleh sebab itu para hadirin dan juga para pemirsa yang saya hormati, gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya setelah kita melaksanakan daripada perintah, kemudian kita hendaknya apakah perintah yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan anjuran, sesuai dengan larangan, sesuai dengan perintah dan lain sebagainya. Supaya kita menjadi manusia yang benar-benar bertaubat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaatnya puasa, syafaatnya tadarus, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Di dalam hal ini juga kami contohkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha fis sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dengan kalimat thayyibat. Kalimat thayyibat tersebut dimaknai dengan sebagaimana pohon kurma yang bagus. Kasajaratin thayyibah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya telah menjulang tinggi ke langit. Di dalam ayat ini pula bisa kita ambil pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dengan adanya pohon kurma yang di situ akarnya tertancap dengan kuat dan juga pang-pangnya ataupun dahannya ataupun tumbuhannya itu bisa menjulang ke langit. Wa faruha fis sama. Yang mana pada akhirnya bisa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang pada akhirnya bisa memberikan makan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hal yang semacam ini supaya kita itu benar-benar bisa diterima oleh Allah, baik tobat kita, baik amal ibadah kita, baik amal ibadah duniawi ataupun ibadah ukhrawi bisa diterima oleh Allah, maka kita harus banyak mengintrospeksi diri ataupun mawas diri ataupun koreksi diri. Mudah-mudahan kita semuanya telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa atau saged ngoreksi dateng kita diri kita masing-masing, lan ugi dengan koreksi kita masing akhirnya kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah menjauhkan wabah yang ada di sekeliling kita dengan segera, yang kebetulan pada Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini. Amin Allahumma amin. Kados mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaat lan ugi berkahi khususipun dhateng kawula piyambak lan ugi para hadirin, para pemirsa. Wala'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.